Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga menjadi amal jariah. Mengapa bankir tidak menyukai penabung, alias mereka benci penabung? Itu untuk lebih memahami keseluruhan krisis keuangan global, satu-satunya hal yang perlu dilakukan orang adalah memahami bisnis para bankir. Itu tergambar laporan keuangan bankir dan penabung. Bankir laporan laba rugi, penabung laporan laba rugi, pemasukan pengeluaran. Neraca aset liabilitas $100, neraca bankir liabilitas $100, penabung asetnya $100. Penjelasan: bagi penabung uang $100 mereka adalah aset, bagi bankir uang penabung $100 yang sama merupakan liabilitas. Mengapa itu menjadi liabilitas bagi bankir? Jawaban singkat: defisit aset adalah definisi aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke kantong Anda. Definisi liabilitas adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong Anda. Dari definisi itulah kita bisa mengetahui bahwa bankir tidak menyukai, karena itu merupakan liabilitas bagi bankir uang penabung. Karena bankir harus membayar bunga kepada penabung. Uang $100 milik penabung menjadi aset bagi penabung dan liabilitas bagi bankir. Ikuti anak panah dan perhatikan arus kas. Bankir laporan laba rugi, pemasukan pengeluaran bunga. Penabung laporan rugi, pemasukan bunga pengeluaran. Neraca aset bankir tak ada, liabilitasnya $100. Liabilitasnya itu $100, bunganya masuk kepada penabung neraca. Bagaimana bankir menghabiskan uang? Jawaban singkat: pengutang. Dari pengutanglah bankir menghasilkan uang. Sistem perbankan dunia bekerja dalam sistem yang dikenal sebagai sistem cadangan fraksional. Singkatnya, untuk setiap dolar yang Anda tabung, bank bisa meminjamkan penggandaan tertentu dari dolar Anda. Sistem fraksional. Sebagai contoh, katakanlah Anda menabung $1 dengan cadangan fraksional $10. Bankir bisa meminjamkan $10. Bagaikan sihir, uang $1 Anda menjadi $10 yang bankir pinjamkan pada tingkat bunga tinggi, terutama untuk kartu kredit. Gitulah bank menghasilkan uang dan pengutang dan kehilangan uang dari penabung. Serta mengapa bankir menyukai pengutang? Semakin besar, semakin bagus. Jika pemerintah ingin meningkatkan pasokan uang, cadangan fraksional dinaikkan hingga katakanlah 40, yang merupakan apa yang SEC, Securities and Exchange Commission, izinkan bagi 5 bank terbesar untuk lakukan demi menyelamatkan perekonomian pada tahun 2004. Cadangan fraksional 1:40 itu menyebabkan gelembung amat besar, dan saat itu kita berada dalam krisis utang global, utang yang tak bisa dibayar kembali. Ketika para pengutang tidak bisa membayar kembali pinjaman mereka, para penabung berjajar di luar bank untuk mendapat kembali uang mereka itu. Disebut kepanikan nasabah untuk menarik dana dari bank. Kapankah itu? Terutama disebabkan oleh sistem cadangan fraksional. Kepanikan itu terutama disebabkan oleh sistem cadangan fraksional.
Sistem yang memungkinkan bank meminjamkan lebih banyak uang daripada yang dipegangnya dalam deposito. Jika pemerintah ingin memperlambat perekonomian, US Treasury dan Federal Reserve Bank akan menurunkan cadangan fracsional hingga katakanlah 5. Itulah artinya setiap dolar yang saya dan Anda masukkan, bank bisa meminjamkan 5 dolar. Dengan semakin dolar, sedikit dolar untuk dipinjam, tingkat bunga pun naik dan perekonomian melambat. Sebagaimana mungkin Anda sudah perhatikan, sistem cadangan fracsional bank menghancurkan daya beli tabungan Anda dengan cara ajaib, mencetak uang dari kehampaan setiap kali Anda memasukkan tabungan. Sistem itu sama saja di seluruh dunia. Sistem dimandatkan oleh Bank Dunia dan IMF, International Monetary Fund, Dana Moneter Internasional. Dengan cadangan fracsional 10, diagram yang lebih lengkap adalah sebagai berikut. Bankir, penabung, laporan permasukan teraset 1000 dolar, liabilitas 100 dolar, bunga, pemasukan pengeluaran, bunga, pemasukan bunga pengeluaran, aset 100 dolar, liabilitas tidak ada, liabilitas 100 dolar, aset 1000 dolar, 1:10. Keajaiban yang nyata terjadi ketika bankir membayar penabung katakanlah bunga sebesar 2% dan meminjamkan uang ajaib melalui cadangan fracsional pada 5 hingga 25%. Mari bersikap konservatif. Penabung 100 dolar kali 2% sama dengan 2 dolar setahun. Peminjam 1000 dolar kali 10% sama dengan 100 dolar setahun. Dalam contoh ini, bank mendapatkan 100 dolar pada penempatan 100 dolar oleh penabung. Dan hanya membayar si penabung 2 dolar atas penggunaan uang penabung. Itu sebabnya bankir menyukai peminjam. Menyederhanakannya, jika hal itu terlalu musingkan, satunya yang perlu Anda ketahui adalah bankir membutuhkan peminjam, bukan penabung. Jika saya dan Anda berhenti meminjam, perekonomian berhenti bergerak. Karena sekarang ini semua uang adalah utang. Dengan kata lain, utang membuat dunia berputar. Pajak memberi imbalan kepada pengutang. Sekarang Anda tahu mengapa Departemen Pajak menghadiahi pengutang dengan uang bebas pajak dan menghukum penabung dengan mengenakan pajak pada bunga tabungan. Tingkat pajak tertinggi yang dimungkinkan sebagai pendapatan yang lazim diterima oleh pemasukan biasa. Pada tahun 1973 belajar menjadi pengutang. Pada tahun itu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai mengapa bankir tidak menyukai penabung. Masalah, insya Allah bermanfaat.